Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizwan Anggaberra. Jadi di dalam video ini saya menjelaskan seberapa berbahayanya virus corona. Jadi tanpa panjang lebar, saya akan membahas bahaya virus ini. Virus corona sudah sangat meresahkan negara-negara di seluruh dunia. Sejak kasus pertama yang ditemukan di Wuhan pada Desember 2019 lalu, virus ini sudah menyebar hampir ke seluruh negara di dunia mulai Januari 2020. Bahaya virus corona atau COVID-19 ini merupakan transmisi cepat dan mudah menyebar dibandingkan virus MERS yang terjadi pada tahun 2003 lalu. Penyebaran yang cepat ini membuat kasus positif corona di dunia mencapai sekitar 1 juta orang dalam kurun waktu 6 bulan. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Jadi kita harus menjaga etika ketika batuk dan bersin. Mulut dan hidung wajib ditutup kalau mau batuk ataupun bersin. Kemudian droplet tersebut jatuh dan bertahan pada benda mati di sekitarnya selama 4 hari. Gejala virus ini ada 4 tingkatan, yaitu ringan, sedang, berat, maupun tanpa gejala. Infeksi ringan dimulai dari masalah pernapasan, batuk, ataupun nyeri sendi. Gejala sedang biasanya meliputi demam di atas 38 derajat Celcius, menggigil, kelelahan, serta sesak napas. Jadi jika kalian merasakan gejala sedang ini, segeralah periksakan ke rumah sakit dan usahakan jangan berpergian sendirian, karena itu dapat menularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Hindari juga menggunakan transportasi umum. Sementara untuk gejala berat atau serius, di tahap ini virus mulai memasuki sel paru-paru, mulai mereplikasi dan membunuh sel-sel sehat. Di keadaan ini pasien mulai semakin buruk. Untuk gejala berat atau serius, di tahap ini virus mulai memasuki sel paru-paru, mulai mereplikasi dan membunuh sel-sel sehat. Di keadaan ini pasien mulai semakin memburuk. Pasien di tahap ini bisa mengalami stroke, gagal jantung, gagal pernapasan, gagal ginjal, gagal organ tubuh lain, bahkan bisa kematian. Hal lain yang membuat kekhawatiran adalah orang-orang yang terinfeksi tapi tidak mengalami gejala. Karena mereka merasa sehat, jadi mereka bisa keluyuran tanpa sadar, malah nyebarin virus ini ke orang lain yang melakukan kontak dekat kepada dirinya. Tidak munculnya gejala pada pasien ini tersebut bisa jadi karena 2 hal, yaitu pertama, faktor usia yang masih muda dan memiliki imun tubuh yang kuat sehingga virus ini tidak mengakibatkan komplikasi serius. Kedua, virus ini masih mengalami inkubasi. Karena itu sebaiknya kita nurut dan mengikuti imbauan pemerintah, mulai dari beraktivitas di rumah, beribadah di rumah, bekerja di rumah, maupun belajar di rumah. Jadi rajin-rajinlah mencuci tangan seperti ini selama kurang lebih 15 detik menggunakan sabun. Kita juga harus meningkat kekebalan tubuh supaya terus sehat. Olahraga teratur, berjemur pagi-pagi juga boleh, dan jangan lupa makan makanan yang sehat. Jaga jarak fisik dan hindari kerumunan. Oke, sekian penjelasan bahaya COVID-19 ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.